Berlatar di sebuah kepulauan Solomon tahun 1043, Joe Anders beserta anak buahnya mempunyai misi untuk mempertahankan posisi mereka sekarang dengan segenap jiwa raga, atau yang kita kenal dengan kata lain, mereka harus mempertahankan posisinya walaupun nyawa mereka sebagai bayarannya. Karena komandan mereka sudah gugur, Joe Anders yang belum memiliki pengalaman sebagai komandan terpaksa dia ditunjuk sebagai komandan pengganti karena hanya dialah seorang yang mempunyai pangkat tertinggi di antara mereka. Karena amunisi pun semakin menipis, semua anak buah Joe mengatakan mereka harus mundur. Namun Joe yang baru saja dilantik menjadi komandan tetap bertekad mereka harus mempertahankan posisinya. Hasilnya satu persatu dari mereka mulai berguguran dan adegan terakhir tinggal hanya Joe sendirilah yang masih hidup. Namun kemudian Joe pun harus terkena ledakan granat. Tommy! Dan inilah Windtalker. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan komen, dan pastinya subscribe karena satu subscribe kalian sangat berharga bagi saya. Tapi sebelum itu kita masuk ke intro dulu. Check it dong. In the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and... Berlatar di masa-masa pergulutan dunia II, pasukan Amerika selalu kecolongan sandi operasi dan informasi di medan perang oleh pasukan Jepang kala itu. Maka dari itu direkrutlah dua orang tentara dari suku asli penduduk Amerika, yaitu Indian, lebih tepatnya Navajo, dari kalangan klan yang paling dihargai di antara klannya. Dia bernama Ben Yahji dan White Horse. Mereka berdua dilatih menjadi pasukan elit di bagian komunikasi, yaitu radio. Karena kalau menggunakan bahasa asli mereka, pasukan Jepang tidak akan mengerti bahasa mereka. Dan sudah pasti sandi atau informasi ketika di medan tempur pasti aman dan tidak kecolongan lagi oleh pasukan Jepang. Japanese Zero, code word. Sementara itu Joe ternyata selamat pasca penugasan misinya tahun lalu dan masih menjalani perawatan. Namun akibat terkena granat kemarin, dia harus menderita cacat di bagian gendang telinganya, menyebabkan Joe tidak dapat mendengar suara di frekuensi tertentu. Equilibrium's all screwy. You can't go back to war if you can't. Karena Joe terus dihantui bayang-bayang suara jeritan anak buahnya, dia pun bertekad kembali ke medan tempur untuk membalaskan kematian anak buahnya itu. Lantas dia pun berlatih setiap hari agar nantinya dia lolos tes dan boleh terjun ke medan tempur. Dan karena niatnya itulah Joe tidak membalas cintanya Rita yang jelas-jelas sangat mencintai Joe sampai dia rela berbohong di saat Joe sedang menjalani tes pendengaran. Nyatanya gendang telinga Joe masih bermasalah dan seharusnya tidak lolos tes, apalagi untuk kembali ke medan pertempuran. Dan karena Joe lulus tes, dia pun naik pangkat yang sebelumnya kopral menjadi sersan dikarenakan Joe sangat berniat kembali ke medan tempur. Akhirnya Joe ditugaskan kembali dan misinya adalah menjaga keselamatan Ben Yahji selama di medan pergelutan. Dan informasi tidak boleh bocor ke tangan musuh. Sementara itu White Horse berpasangan dengan Henderson yang berpangkat sama dengan Joe Anders sebagai bodyguard pribadi kedua radioman itu. And get our bombers within range of Tokyo.
Misi mereka adalah untuk menduduki Kepulauan Saipan dari tangan Jepang, dan apabila mereka berhasil akan menjadi kekuatan strategis militer bagi kekuatan pasukan mereka, yaitu Amerika. Ternyata Dr. Banner sebelum menjadi Hulk, dia adalah mantan tentara yang ikut di Pergelutan Dunia 2, terbukti dengan hadirnya dirinya di antara para prajurit. Hehehe. Singkat cerita, malam pun tiba, semua prajurit merayakan acara minum bersama, tidak luput dengan Joe Andrews yang bertemu dengan Rita sebagai perpisahan mereka karena besok Joe dan prajurit lainnya akan mulai operasi ke medan pertempuran. Hi. You're not gonna be here in the morning, are you? Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat pada tanggal 16 Juni tahun 1044 di Kepulauan Saipan, pasukan Amerika memulai operasi militernya untuk merebut Kepulauan Saipan dari tangan pasukan Jepang. Stay on my ass. Di saat kedua belah pihak sedang sengit-sengitnya bergelut, Ben Yahji yang baru pertama kalinya terjun ke garis terdepan harus menerima apapun resikonya. Dan disinilah peran Ben Yahji bersama White Horse, kedua radioman itu berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri untuk mengirimkan informasi koordinat target yang diberikan Joe, kemudian diteruskan ke kapal perang yang standby di perairan Saipan untuk menghancurkannya. Relay the damn coordinates! There's a thing, but cut. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan pasukan Amerika sudah menduduki 10% wilayah Saipan. Pergelutan di kedua belah pihak dihentikan sementara. Amunisi beserta pasukan pembantu akan tiba pada jam 005. Dan paspor komunikasi diganti menjadi Wayne untuk memulai, dan jawabannya adalah Talker. Kemudian diperlihatkan salah satu tentara berpesan kepada Dr. Banner sebelum menjadi Hulk itu agar memberikan cincinnya kepada istrinya apabila dia wafat. Sementara itu Ben Yahji bersama White Horse memulai ritual adat Indian mereka bertujuan agar mereka berdua baik-baik saja dan semoga selamat selama di medan pertempuran. Quarter, Sitsila. Begin the night. Tanya. Baby, Tanya. Where's your hustling? Singkat waktu, pagi pun tiba. Di hari kedua sejak pertempuran dimulai, pagi itu Ben Yahji menyempatkan untuk mandi di sungai. Namun ketika sudah selesai dan mau memakai seragamnya, tiba-tiba Cik si Polontong mengganggunya kemudian memukulnya. Memang sedari awal Polontong Cik rasis dan anggap enteng kepada Ben dan White Horse karena mereka adalah orang Indian. Karena sudah mendapat pukulan 2 kali, kesabaran Ben akhirnya habis yang berujung membuat mereka berdua berkelahi. Kemudian tentara lainnya berdatangan lalu melerai mereka. Cik Polontong kemudian beralasan wajah Ben mirip seperti orang Jepang. Get off me! Thought it was a Jap. You know, killed some Marine for that uniform. Of the bitter water people, born for the tower. Beberapa waktu kemudian pasukan yang dipimpin Joe kembali memulai operasinya menuju benteng pertahanan kedua Jepang. Namun selagi di perjalanan mungkin sudah terjadi miskomunikasi, mereka malah dihujani artileri dan ternyata yang menembaki rombongan mereka adalah pasukan mereka sendiri dari batalion pasukan artileri. Belum lagi rombongan Joe masih harus menghadapi serangan-serangan dari pasukan Jepang. Alhasil banyak dari mereka berguguran dan sialnya lagi mereka tidak bisa menghubungi pasukan artileri itu. Karena radio yang dibawa Ben sudah rusak akibat sebelumnya Ben hampir saja tewas terkena artileri. You're not hit! Shut up! You're not hit! Goes out! It's been hit!
putting on that Jap uniform, trying to get a hold of one of their radios. Di saat lagi digempur habis-habisan, Ben mengusulkan dirinya menyelinap masuk ke pasukan Jepang menggunakan seragam milik pasukan Jepang karena wajahnya mirip seperti orang Jepang. Bertujuan untuk mengambil radio milik Jepang agar mereka bisa menghubungi pasukan batalion artileri yang sedang menembaki mereka supaya mengganti koordinat target ke arah pasukan Jepang. Joe yang awalnya merasa itu ide gila karena tugasnya adalah menjaga keselamatan Ben. Mau tidak mau daripada terus digempur pasukan sendiri, akhirnya Joe pun setuju. Mereka berdua pergi dengan Joe sendiri sebagai sandranya Ben dan seolah-olah dia akan diserahkan ke pasukan Jepang. Hit me. Redirect fire at 325. Fire. Singkat waktu, rombongan Joe kembali meneruskan perjalanan mereka menuju lokasi pertahanan terakhir dari pasukan Jepang. Di perjalanan, mereka menemukan pemukiman penduduk Jepang dan memutuskan singgah sekalian istirahat sambilan menyusun strategi. Namun tidak disangka informasi yang mereka terima mengenai tempat itu aman dari jangkauan musuh nyatanya salah. Tiba-tiba pasukan Jepang menyerang rombongan Joe, akibatnya banyak dari mereka yang gugur, tidak terkecuali Whitehorse, teman Indian Ben satu-satunya harus tewas di tangan Joe sendiri. Karena prioritas utama adalah informasi tidak boleh bocor ke tangan musuh, terpaksa Joe melempar granat ke Whitehorse yang pada saat itu dia hampir diculik oleh pasukan Jepang. Talking about. Setelah peristiwa serang dadakan itu, Ben Yahji yang mencari sahabat Indianya ternyata sudah menemukannya tergeletak tak bernyawa. Emosinya meledak setelah mengetahui ternyata Whitehorse gugur di tangan Joe sendiri dan hampir saja menembaknya. Beberapa menit kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke pertahanan terakhir dari pasukan Jepang. Mereka ditugaskan membuka jalan dan menghalau serangan-serangan dari pasukan Jepang ke pasukan bantuan mereka yang sedang di perjalanan. Namun di tengah pertempuran, situasi rombongan Joe kian terdesak. Kilasan memori ingatan Joe kembali tentang semua anak buahnya yang gugur sewaktu dia menjadi komandan di Kepulauan Solomon. Dan kali ini dia tidak mau peristiwa itu terulang kembali, akibatnya Joe pun harus gugur ketika dia sedang menyelamatkan Ben. Our Lord is with you. At the last of them, Joe. Tamat film pun selesai. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Saya dan Pu pamit undur diri. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.